Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada azwaj an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dijuluki dengan ummahat al-mu'minin. Ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau wafat ada 9 orang. Adapun yang pernah dinikahi adalah 13 orang. Kemana yang 4? Yang 2 telah meninggal dunia radhiyallahu taala anhuma, yaitu Khadijah dan seorang dari binti Khuzaimah. Yang 2 lagi hanya dinikahi saja tapi belum sempat berumah tangga. Artinya dinikahi dan kemudian dilepas kembali. Nanti akan disinggung insyaallah pada pembahasan kita. Sudah kita baca satu persatu. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang kedua Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Yang ketiga Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Yang keempat Zainab binti Jahsh ibni Ri'ab dari Bani Asad radhiyallahu taala anha. Dan yang kelima Ummu Salamah binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumiyah. Yang keenam Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Yang berikutnya Ummu Habibah wasmuha Ramlah radhiyallahu taala anha, anaknya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu Juwairiyah, dan kemudian Rasulullah sallallahu menikahi Juwairiyah. Berarti yang ke-9. Qala wa tazawwaja Rasulullah sallallahu Juwairiyah bintil Harith ibni Abi Dirar al-Khuzaiyah, berarti dari Bani Khuza'ah radhiyallahu taala anha. Kanat fi sabaya Bani al-Mustaliq. Tadinya
Juwairiyah adalah tawanan dari Bani Mustaliq. Ketika berperang melawan Bani Mustaliq, kaum muslimin memenangkan peperangan dan kemudian mendapatkan beberapa tawanan. Di antara tawanan-tawanan tersebut adalah Juwairiyah. Fawaqa'at fi sahmi Thabit ibn Qais. Ternyata dia menjadi bagian atau didapatkan sebagai bagiannya Thabit ibn Qais ibn Shammas al-Ansari. Fakatabaha ala nafsiha. Maka Juwairiyah mencicil dirinya supaya bisa merdeka. Mencicil dirinya supaya bisa merdeka. Fa'atat Rasulullah SAW tasta'inuhu fi kitabatiha. Kemudian datang menemui Rasulullah SAW meminta bantuan untuk bisa mencicil dirinya agar merdeka. Maka Nabi bersabda kepadanya, hal laki fi khairin min dzalik? Apakah engkau ingin yang lebih baik dari itu? Qalat, berkata Juwairiyah radhiyallahu taala anha, wa ma hu? Apa itu yang lebih baik daripada itu? Qala aqdi anki kitabataki wa atazawwajuki. Aku akan tunaikan semua tebusanmu sampai kau merdeka. Setelah merdeka, aku akan nikahi engkau. Faqalat na'am. Kata Juwairiyah, iya, aku mau. Fatazawwajaha. Maka dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa yuqal, dan dikatakan pula, laman sarafa Rasulullah SAW min ghazwati Bani Mustaliq, ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Bani Mustaliq, wa ma'ahu Juwairiyah bintil Harith, dan bersamanya ada budak atau tawanan perang yang bernama Juwairiyah bintil Harith. Fakanat bidatil jaish, bahwasanya kana bidatil jaish daf'u Juwairiyah atau dafa'a Juwairiyah ila rajulin min al-ansar wadi'atan. Maka dikirimlah karena Rasulullah SAW bersama pasukannya, maka Juwairiyah diantarkan oleh seseorang dari kalangan Ansar sebagai wadi'ah, sebagai amanah. Wa amarahu bil ihtifadhi biha, diperintahkan untuk jaga tawanan ini. Wa qadima Rasulullah SAW al-Madinah, maka Rasulullah SAW mendatangi negeri atau kota Madinah. Fa aqbala abuha al-Harith ibn Abi Durar bi fida'in libnatihi. Maka datanglah bapaknya Juwairiyah untuk menebus anaknya. Falamma kana bil aqiq, ketika bapaknya dalam perjalanan membawa sekian banyak unta untuk menebus anaknya, di satu daerah yang namanya Aqiq, bapaknya melihat di antara unta-unta itu ada unta yang bagus. Dia tertarik dengan dua unta ini. Nadhara ila al-ibil allati ja'at lil fida. Dia melihat bahwa di antara unta-unta yang dikumpulkan oleh kaumnya ada yang bagus. 2 ekor unta. Faraghiba fi ba'iraini minha, maka dia sangat suka dengan 2 unta itu, kemudian disembunyikan di jalan. Padahal itu semua dikumpulkan oleh kaumnya untuk menebus anaknya dia. Dia sembunyikan di daerah Aqiq. Faghayyabahuma fi syi'bin min syi'abil Aqiq. Disembunyikan unta itu di salah satu tebing-tebing di daerah Aqiq. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, asabtum ibnati." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau telah mendapatkan atau menawan anakku. Wa hadza fida'uha, dan ini tebusan untuk menebus anakku. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa aina al-ba'irain alladhani ghayyabta bil aqiq fi syi'bi kadza wa kadza. Kata Nabi, mana 2 laginya? Mana 2 ekor unta yang kau sembunyikan di daerah Aqiq, di tebing ini dan tebing itu? Maka orang tadi yang bernama Harith, bapaknya Juwairiyah, terkejut. Ini bukan manusia biasa.
Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku mempersaksikan bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Wallahi mattara ala dzalika illallah. Demi Allah, tidak ada yang melihat aku menyembunyikan 2 unta tadi kecuali Allah. Artinya tidak ada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masuk Islam. Fa aslama al-Harits wa aslama ma'ahu ibnani lahu. Masuk Islam pula 2 anak laki-lakinya. Wa nasun katsir min qaumihi, dan juga banyak dari kaumnya yang ikut masuk Islam. Karena dia adalah tokohnya, tokoh kaumnya. Wa arsala ilal ba'irain, maka Al-Harits mengutus orang untuk mengambil 2 unta tadi yang disembunyikan di Syi'ab. Faja'a bihima, maka datanglah membawa keduanya. Fadafa'al ibil ila Nabi SAW, diserahkannya kepada Nabi SAW. Wa dafa'at ilaihi binatihi Juwairiyah, dan Rasulullah SAW pun menyerahkan anak perempuannya kepadanya. Fa aslamat, maka Juwairiyah masuk Islam. Wa hasuna islamuha, dan bagus Islamnya. Bukan hanya terpaksa, bukan hanya pura-pura, tapi betul-betul Islam yang baik, menjalankan syariat-syariatnya. Maka Nabi pun melamarnya. Wa khatabaha Rasulullah SAW, Nabi melamarnya ila abiha, kepada bapaknya. Fazawwajahu iyyaha, maka dinikahkan oleh bapaknya kepada Nabi SAW. Wa asdaqaha, dan Nabi memberikan maharnya sebesar 400 dirham, 400 dirham. Wa kanat qabla Rasulullah SAW inda ibn ammin laha, sebelumnya dia pernah menikah dengan anak pamannya, misanannya, yang dipanggil dengan nama Abdullah. Wa yuqal, dan dikatakan pula Rasulullah SAW membelinya. Ishtaraha Rasulullah SAW min Thabit ibn Qais. Dikatakan pula bahwa Nabi membeli dari Thabit ibn Qais. Fa'ataqaha, kemudian dimerdekakan. Wa tazawwajaha, dan nikahi. Wa asdaqaha 400 dirham, dan diberi mahar dengan 400 dirham. Berarti kita mendapatkan beberapa kisah. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, bahwa dia adalah tawanan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kemudian akan ditebus oleh bapaknya. Kemudian Rasulullah SAW melamarnya. Adapun yang kedua adalah kisah atau riwayat yang menyatakan bahwa itu bagian Thabit ibn Qais, dan kemudian dia ingin mencicil dirinya. Maka kata Nabi, aku membelinya. Sudah dimerdekakan. Ini barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala kulli hal, bahwa Juwairiyah juga ummul mu'minin, istri Rasulullah SAW, yang aslamat wa hasuna islamuha, Islam dan masuk Islam dan bagus Islamnya. Wa tazawwaja Rasulullah SAW Safiyah binti Huyai ibn al-Akhtab, atau ibn Akhtab. Yang berikutnya Rasulullah SAW menikahi pula seorang wanita yang bernama Safiyah, anak dari tokoh Yahudi, tokoh besar Yahudi, yaitu Huyai ibn Akhtab. Sabaha min Khaybar, anak tokoh Yahudi ini tertangkap sebagai tawanan pada perang Khaybar. Fastafaha li nafsih, maka Nabi menikahinya untuk dirinya, memilihnya untuk dirinya. Dan ini barakallahu fikum, di antara hikmahnya adalah bahwa anak pemimpin Yahudi dinikahi oleh Rasulullah SAW, maka mereka pun bangga bahwa anak tokohnya dinikahi, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagian besar mereka pun masuk Islam dan ikut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aulama, dan yang perlu kita lihat sebagai pelajaran di sini adalah bahwa Rasulullah SAW mengadakan walimah yang unik. Aulama Rasulullah SAW walimatan ma fiha syahmun wala lahmun. Nabi mengadakan walimah
yang di sana nggak ada lemak, nggak ada daging. Walimah yang agak unik yang menunjukkan bolehnya walimah tanpa daging. Ada hadis yang sahih yang menyatakan aulim walau bisyah. Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Sehingga menunjukkan kalau dianjurkan untuk walimah dengan daging. Walaupun satu ekor kambing. Kalau bisa lebih silakan. Tetapi walau bisyah, walaupun dengan satu syah. Tetapi maknanya bukan berarti tidak boleh kalau mengadakan walimah hanya dengan korma. Bukan berarti tidak boleh walimah hanya dengan terigu atau sejenisnya. Nah, maka dikatakan di sini, aulama Rasulullah sallallahu ma fiha syahmun wala lahmun. Tidak ada lemak, enggak ada daging. Kana sawiqan wa tamran. Yang ada hanya roti dan kurma. Sawiq, terigu, tentunya yang sudah jadi roti, wa tamran, dan kurma. Wa kanat qablahu 'inda Kinanah. Dan Safiyah pernah menikah dulunya dengan Kinanah ibn Rabi' ibn Abil Huqaiq. Ini barakallahu fikum. Keadaan istri-istri Rasulullah SAW bahwa mereka ternyata hampir semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha, satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah bintil Harith ibni Hazan ibni Bahir ibni Huzam ibni Ruwaibah ibni Abdullah ibni Hilal ibni Amir ibni Sa'sa'ah. Maimunah bintul Harith zawwajahu iyyaha Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dia dinikahkan oleh Abbas ibn Abdul Muttalib. Wa asdaqaha Al-Abbas an Rasulillah. Al-Abbas memberikan maharnya, mewakili Rasulullah SAW dengan 400 dirham, dengan 400 dirham. Wa kanat qablahu 'inda Abi Ruhm, yang dulunya pernah dinikahi oleh Abu Ruhmin Ibn Abdul Uzza Ibn Abi Qais Ibn Abdi Wud Ibn Nasr Ibn Malik Ibn Hisl Ibn Amir Ibn Lu'ay. Dan inilah istri Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran wahabat nafsaha. Wahabat nafsaha, menyerahkan dirinya. Ala qaulin, ini menurut salah satu pendapat. Maka dikatakan dengan bahasa yuqal, dikatakan innaha allati wahabat nafsaha. Dikatakan, ini salah satu pendapat berkata bahwa beliaulah Maimunah bintul Harith yang menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika anna khitbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam intahat ilaiha wa hiya ala ba'iriha. Karena Nabi SAW ketika ingin melamarnya, beliau mendatanginya dan berakhir pada tempat di mana Maimunah dalam keadaan di atas untanya. Jadi ketemu di jalan dalam keadaan di atas untanya. Kemudian dia berkata, Maimunah bintul Harith Ibn Hazan radhiyallahu taala anha mengatakan, al-ba'ir wa ma alaihi lillahi wa rasul, lillahi wa lirasulih. Unta ini dengan apa yang ada di atasnya untuk Allah dan Rasulnya. Bahasanya sangat halus, sangat bagus. Bahasanya sungguh sangat menarik. Dia tidak mengatakan saya serahkan diriku, tidak. Tapi menyatakannya unta ini dan apa yang ada di atasnya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai itu. Aku serahkan diriku untukmu. Ini barakallahu fikum, bahasa yang sangat halus dari beliau, dari Maimunah bintul Harith, menyatakan bahwasanya unta ini dan apa yang di atasnya untuk Allah dan untuk Rasulnya.
Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha. Dan wanita mukminah kalau dia menyerahkan dirinya untuk Nabi SAW. In arada an-nabiyyu, kalau Nabi mau untuk menikahinya, maka silakan. Allah izinkan kalau ada wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana kita katakan qaulun, salah satu pendapat. Wa qaulun akhar, ucapan lain, innallati wahabat nafsaha lin-nabi Zainab binti Jahsh. Ada pula yang berkata bahwa yang menyerahkan dirinya kepada Nabi adalah Zainab binti Jahsh, yang dijuluki dengan Ummu Syarik. Wa yuqal, dikatakan pula Ummu Syarik. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua tadi Zainab binti Jahsh. Wa yuqal, dan dikatakan pula Ummu Syarik Ghaziyah binti Jabir ibn Wahab ibn Bani Manqid ibn Amr ibn Mu'ayz ibn Amir ibn Lu'ay. Dan ini barakallahu fikum, Ghaziyah ini ketika menawarkan, sepertinya Nabi tidak mencocokinya. Maka Nabi melihat dan kemudian tatok ra'sahu, menundukkan pandangannya. Artinya beliau tidak cocok. Kemudian ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, biar aku yang menikahinya. Maka Nabi menyatakan, kau punya apa? Ila akhirih. Maka akhirnya dinikahkan dengan cincin dari besi atau dengan bacaan Al-Quran. Fa'arja'aha Rasulullah SAW. Berarti ada 3 riwayat. Ada yang menyatakan bahwa Maimunah yang dimaksud ketika beliau di atas untanya dan berkata kepada Rasulullah SAW bahwa unta ini dan apa yang di atasnya semuanya untuk Allah dan Rasulnya, diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua dikatakan bahwa yang dimaksud orang yang menyerahkan dirinya adalah Zainab binti Jahsh. Yang ketiga, riwayat yang menyatakan bahwa orang atau wanita yang menyerahkan diri adalah Ghaziyah yang dijuluki dengan Ummu Syarik. Tetapi Rasulullah SAW tidak mencocokinya, maka dinikahi oleh seorang sahabat. Yang berikutnya, tazawwaja Rasulullah SAW Zainab binti Khuzaimah. Yang berikutnya dinikahi Rasulullah SAW adalah Zainab binti Khuzaimah ibn al-Harith ibn Abdullah. Wa kanat tusamma ummul masakin. Keistimewaan Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah adalah beliau orang yang sangat sayang pada fuqara wal masakin. Memberi makan mereka, memberikan sedekah kepada mereka, membantu mereka, sehingga dikatakan dengan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Dijuluki dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Lirahmatiha iyahum, karena sangat rahmatnya, sangat sayangnya kepada orang-orang miskin. Waraqatha alaihim, dan karena kelembutannya kepada orang-orang miskin. Zawwajahu iyaha Qabisah ibn Amr al-Hilali. Nabi dinikahkan oleh Qabisah dengan Ummul Masakin ini, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Wasdaqaha Rasulullah, dan Rasulullah SAW memberikan sedekahnya, memberikan maharnya 400 dirham, 40 dirham. Hampir rata-rata 40 dirham, kecuali binti Abi Sufyan, binti Abi Sufyan yang dilamar oleh raja dan diberi maharnya oleh raja mewakili Rasulullah SAW. Berapa? 400 dinar, bukan dirham. Ya. Uang emas. Kalau dinar, uang emas. Kalau dirham, uang perak. Yaitu Ummu Habibah. 400 dinar, 400 dinar. Setelah Rasulullah SAW memberikan 40 dirham untuk Zainab binti Khuzaimah,
maka dinikahilah atau dinikahkanlah oleh Qabisah ibni Amr al-Hilali. Wa kanat qablahu 'inda Ubaidah ibn al-Harith, dan sebelumnya beliau pernah dinikahi oleh Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf. Berarti juga janda. Pernah menikah dengan Ubaidah ibn al-Harith. Wa kanat qabla Ubaidah, bahkan sebelum Ubaidah pernah dinikahi pula oleh Jahm ibn Amr ibn al-Harith. Fahaula'i allati bana bihinna, maka semua yang sudah disebutkan berarti 11 dengan apa yang sudah kita bahas pada kajian lalu dan kajian hari ini, berarti ada 11 istri-istri Nabi yang sudah kita baca. Haula'i allati bana bihinna, 11 itulah yang pernah Rasulullah SAW menikahi dan pernah Rasulullah SAW membangun rumah tangga bersama mereka. Ihda asyrah. Tetapi ketika wafat tinggal 9. Mengapa demikian? Fama qablahu minhunna thnatan, karena ada yang meninggal sebelumnya. Di antaranya Khadijah telah meninggal pada Amul Huzn, ketika hampir-hampir hijrah atau sebelum hijrah sedikit. Rasulullah SAW ditinggal istrinya yang paling dicintainya, istrinya yang mulia, istrinya yang pertama, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah, yang dijuluki dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, juga meninggal tuwfiya. Maka sisanya 9. Tentunya yang dipegang oleh Nabi wallahu taala alam tidak pernah lebih dari 9. Khadijah meninggal, Rasulullah menikah lagi dengan yang lain. Sampai lebih dari 9 meninggal pula bintu Khuzaimah, Zainab bintu Khuzaimah. Maka Rasulullah menikah hingga paling banyak dipegang oleh Nabi SAW adalah 9 orang. Baik, adapun dengan yang meninggal 2 tadi berarti pernah berumah tangga dengan 11 orang. Tapi mana yang 2? Katanya pernah menikahi 13 wanita. Mana yang 2? Ini baru 11. Qala wasnatani lam yadkhul bihima. Yang 2 Nabi belum sempat dukhul. Artinya belum sempat membangun rumah tangga. Baru akad, kemudian tidak jadi. Yaitu yang pertama Asma binti Nu'man al-Kindiyah, dari suku Kindi. Asma binti Nu'man al-Kindiyah tazawwajaha fawajada biha bayawan. Nabi menikahinya, tapi ketika baru bertemu beliau melihat ada baras, ada belang pada dirinya. Dan baras, belang atau penyakit yang seperti itu termasuk salah satu aib yang boleh seorang suami membatalkan pernikahan atau tidak jadi menikah dengannya, itu tidak mengapa. Famatta'aha wa raddaha ila ahliha. Maka Nabi pun memberikan mut'ah. Ini bukan mut'ahnya Syiah, namanya mut'atut talaq. Mut'atut talaq adalah harta diberikan untuk menggembirakan orang yang dicerai. Wa matti'uhunna, kata Allah Ta'ala. Matti'uhunna arti berikan mut'ah, berikan pesangon yang menggembirakan. Ini harta untukmu, aku ceraikan kau. Ini barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW melihat ada baras pada dirinya. Qala, dikatakan yang kedua Amrah binti Yazid al-Kullabiyah, dari Bani Kullab. Tadi yang pertama Asma binti Nu'man al-Kindiyah, yang Nabi SAW ketika melihat ada belang yang beliau membatalkannya dan kemudian memberikan pesangon, memberikan mut'ah yang menggembirakan, kemudian dilepas oleh Nabi SAW. Pakai kembali pakaianmu dan kembalilah ke rumah orang tuamu. Yang kedua Imrah binti Yazid al-Kullabiyah, wa kanat haditsata ahdin bi kufrin, dan dia orang yang sangat baru masuk Islam.
Haditsatu ahdin bi kufrin, sangat dekat waktunya dengan kekafiran, artinya baru masuk Islam. Falamma qadimat ala Rasulullah sallallahu ketika mendekat kepada Rasulullah sallallahu ista'adat min Rasul. Tiba-tiba dia berlindung kepada Allah dari Rasulullah sallallahu. A'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mani'un a'idullah, terhalang. Mani' artinya terhalang. Dia berlindung kepada Allah dariku, maka tidak mungkin aku bisa mendekatinya. Faraddaha ila ahliha, maka dikembalikan ke keluarganya. Wa yuqal innal lati ista'adat min Rasulullah sallam Kindiyah bintu ammi li Asma binti Nu'man. Wa yuqal, dan dikatakan pula dalam riwayat lain, innal lati ista'adat, sesungguhnya yang berlindung kepada Allah dari Nabi itu justru Al-Kindiyah. Berarti yang pertama terjadi kesimpang siuran riwayat. Siapa yang menyatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu, apakah Al-Kindiyah atau Al-Kullabiyah? Wallahu ta'ala a'lam. Wa yuqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da'aha faqalat. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi memanggilnya. Di riwayat lain, artinya barakallahu fikum, bahwa ini ada banyak riwayat-riwayat, wallahu ta'ala alam, mana yang lebih sahih. Yang berikutnya riwayat lain bukan karena masalah a'udzu billahi minka, bukan karena ucapan a'udzu billahi minka, tetapi karena ucapan lain. Ketika dipanggil oleh Nabi, kemarilah, wanita tadi menjawab, inna min qaumin nu'ta wala na'ti. Kami adalah dari kaum yang didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalimat tentunya Nabi SAW tidak menyukainya. Kami adalah dari kaum yang didatangi, bukan mendatangi. Artinya kalau engkau perlu aku, kau yang kemari, bukan aku yang ke sana. Ini barakallahu fikum, maka Nabi SAW mengembalikannya kepada keluarganya. Ini barakallahu fikum, dua wanita yang pernah diakad nikah tapi tidak membangun rumah tangga dengannya. Berarti berapa seluruhnya? Yang pernah akad 14. Ya. 13. Yang pernah akad 13. Yang pernah membangun rumah tangga 11. Dari 11 yang Rasulullah SAW wafat dalam keadaan tinggal 9. Meninggal Khadijah dan meninggal pula Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Semoga Allah taala memberikan keridhaan kepada mereka, istri-istri Nabi. Semoga Allah taala memberikan kepada mereka kemuliaan di akhirat, karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa istri-istri Rasulullah SAW adalah istri-istri Rasulullah SAW di surga. Artinya di dunia istri Rasulullah SAW di dunia adalah istri-istri beliau di akhirat. Ini barakallahu fikum, kemuliaan-kemuliaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka sebagai ahlul bait. Nasallahu taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.